Aku pernah jelasin ke teman-teman tentang kenapa sukulen itu bisa variegata. Nah, sukulennya itu variegatanya secara alami. Jadi untuk membuktikan apakah ini mengalami atau karena apa, kita cek. Dan hai guys, hari ini aku masih berkebun lagi. Ini aku sedang fokus melakukan repotting sukulen jenis Savina. Jenis Savina ini udah besar banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini sudah sekilan satu jengkal ya, satu jengkalan usianya. Dan ini tuh kayak apa ya? Bener-bener media tanamnya itu mudah kering dan dia udah terlalu besar gitu. Jadi hari ini aku akan melakukan repotting juga. Aku akan melakukan repotting di pot yang lebih besar. Dan ini teman-teman bisa lihat ini, dia itu kayak mau jatuh gini loh. Itu kan mau jatuh. Jadi hari ini aku akan repotting, dan ini tadi aku sudah melakukan pembongkaran. Itu sampai kayak gini nih. Nah, gede banget kan Savinanya. Jadi semakin besar itu semakin menarik menurutku ya, semakin keren aja. Ini yang di bawah udah semakin apa ya? Udah kayak gini. Terus aku akan memperlihatkan salah satu Savina yang dia cukup air sama yang nggak cukup air. Aku punya beberapa sampel. Ini sampel yang kurang air, dan ini sampel ini tadi yang ini sedang ya, sama yang kena air cukup, jadi melimpah gitu. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Sama aku akan memperlihatkan juga beberapa hal yang menarik untuk kita bahas terkait sukulen Savina. Oke, kita bahas dulu tentang ininya dulu guys. Ini salah satu bentuk wujud sukulen Savina yang dia selalu kekurangan air. Kenapa selalu kekurangan air? Karena ini aku nanamnya di pot gerabah. Jadi pot gerabah itu sebenarnya ada kelebihan dan kelemahannya kalau untuk nanam sukulen. Kalau untuk teman-teman yang masih pemula nanam sukulen itu memang disarankan pakai pot gerabah. Kenapa pakai pot gerabah? Karena dia bisa menetralisir kelembaban airnya. Jadinya dia masih bisa aman. Cuman kelemahannya adalah kalau sukulennya udah besar, dia akan, kalau kita nggak rajin, jadi semisal teman-teman lupa nyiram gitu, kalau udah besar otomatis kandungan kekurangan air ya dianya. Terus dibandingkan yang ini nih, ini aku pakai plastik. Kalau pakai plastik itu memang dia tidak memiliki daya serap air yang kita siram, sehingga dia menyimpan airnya lebih lama. Kelebihannya kalau sukulennya udah besar, dia masih bisa tetap punya cadangan minuman gitu. Cuman kalau kelemahannya pakai pot yang plastik ini, kalau pertama kali kita nanam kemudian media tanamnya kurang poros, nanti endingnya akan pembusukan batang atau pembusukan daun gitu kelemahannya. Kalau yang ini kelemahannya kalau udah gede aja sih. Itu guys, aku ngos-ngosan ya, jelasin doang. Kemudian aku pernah jelasin ke teman-teman tentang kenapa sukulen itu bisa variegata. Nah, ini ada yang variegata buatan, kita suntik atau kita kasih obat sesuatu gitu, nanti dia bisa variegata. Bisa juga yang sukulennya itu variegatanya secara alami. Secara alaminya ini karena enggak kita beri perlakuan ya, tapi perlakuannya juga perlakuan alami gitu, namanya juga alami. Nah, ini salah satunya aku punya contoh sukulen Savina yang variegata, sedikit variegata. Teman-teman bisa amatin kan ya. Ini enggak aku beri perlakuan obat atau suntik atau apa, ini murni. Nah, ini biasanya karena disebabkan
terjadi mutasi secara alami di bagian bawah sana? Mungkin karena kan ada semutnya mungkin di bawah sana, atau mungkin kurang tahu alaminya itu terproses dari apa, aku juga kurang tahu kalau secara alami, tapi setauku gara-gara semut, ada sarang semut atau apalah untuk rumah-rumah semut itu biasanya bisa terjadi mutasi seperti ini. Nah, aku nggak tahu kalau yang ini kasusnya apakah benar karena semut atau karena faktor lain atau bawaan gen atau apa, atau pas waktu aku stek ada sesuatu zat yang masuk tanpa aku sengaja sehingga menyebabkan mutasi pertumbuhannya. Aku nggak tahu secara persisnya ya. Yang jelas ini salah satu Safina yang mutasi, ini satu-satunya, yang lainnya normal semuanya. Jadi untuk membuktikan apakah ini mengalami mutasinya ini karena semut atau karena apa, kita cek. Oke, aku udah nyiapin tripod, kemudian langsung kita unboxingnya. Oh, ternyata nggak ada semutnya, tapi memang sebelumnya di rak yang ini nih banyak semutnya. Aku nggak tahu, tapi sekarang nyatanya realitanya di media tanamnya nggak ada semutnya sama sekali. Jadinya aku nggak tahu karena apa ini mengalami mutasinya. Nah, jadi teman-teman itu kalau mungkin jenisnya mungkin sama, tapi bisa aja bentuk warnanya beda. Itu tergantung, selain karena faktor pertumbuhannya juga bisa juga karena faktor itu tadi, kurang sinar matahari atau kekurangan air atau kelebihan air. Itu banyak faktor yang mempengaruhinya, kayak yang ini tadi ya. Yang ini teman-teman bisa lihat, ini sama ini kan jelas beda. Hijaunya itu lebih karakter yang ini kan, karena ini kurang air. Itu aja sih pembahasan untuk sukulen Safina, dan aku hari ini akan melakukan repotting. Aku akan mengambil pot yang lebih besar, karena ini udah, menurut aku udah terlalu besar banget ini. Ini udah segini, ini usianya itu juga udah setahunan ya. Ini aku ngembanginya dari propagasi daun. Jadi bisa dibayangkan bisa sebesar ini prosesnya panjang karena ini dari propagasi daun, dan teman-teman juga bisa lihat di sini lebih lancip gitu ya. Seperti itu guys. Dan aku nyiapin dulu ya. Dan aku akan melakukan repotting menggunakan pot diameter 15 kalau nggak salah. Ini udah aku campur menggunakan kompos, dan langsung kita tanam seperti ini.